Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semua, salam sejahtera. Kita lanjutkan kegiatan kuliah kita ya pada malam hari ini. Yang mana mungkin mohon maaf ya pada minggu yang lalu saya tidak bisa hadir ya karena waktu itu kondisi belum sehat ya. Yang alhamdulillah hari ini sudah pulih kembali sehingga kita bisa lanjutkan kegiatan kuliah kita ya. Baik, saya coba share slide-nya. Ya, baik. eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya diskusi kita ya pada pertemuan yang ke-6 ya, yaitu mengenai outlier ya, outlier dan nanti ada implementasi ya dari penggunaan machine learning ya atau pembelajaran metode pembelajaran terhadap sebuah data ya atau sebuah kumpulan data ya. Nah, sebelum mendiskusikan ke hal tersebut, kita bisa mendiskusikan yang mengenai outlier. Ya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan outlier? Ini sangat sering terjadi pada dataset berukuran besar. Terdapat sampel ataupun beberapa bagian data yang punya sifat berbeda dengan sifat umum pada dataset tersebut. Beberapa sampel yang secara nyata berbeda ataupun tidak konsisten dengan kecenderungan data pada umumnya disebut sebagai outlier. Ya, jadi kalau kumpulan data itu mengarah pada kecenderungan tertentu atau posisi atau nilai tertentu, kemudian ada sebagian kecil data yang lain yang mempunyai sifat yang berbeda dengan kecenderungan data pada umumnya. Nah, maka hal tersebut bisa kita golongkan, bisa kita kelompokkan sebagai sebuah outlier. Ya. Kemudian outlier bisa disebabkan oleh apa saja ya. Nah, salah satunya outlier bisa disebabkan oleh kesalahan pengukuran ya maupun sifat variatif dari data tersebut. Ya. Jadi data-data yang ada itu bisa terkumpulkan kan karena ada proses pengukuran ya, baik pengukuran dengan menggunakan sensor misalkan yang dilakukan secara otomatis ya, ataupun juga pengukuran yang diperoleh ya secara manual ya, misalkan dengan menggunakan kuesioner ya, pertanyaan ya kepada responden ya. Jadi berbagai teknik pengukuran ya. Nah, kemudian ada hasil yang berbeda dengan kecenderungan yang umum terjadi. Ya. Nah, maka ada dua kemungkinan. Jadi proses pengukuran itu yang kurang sempurna atau yang salah ya, atau yang mungkin kurang lengkap ya, ataupun sifat-sifat data yang sedang diukur itu memang ada kecenderungan berbeda ya pada kondisi tertentu. Ya. Nah, ini contoh outlier ya, misalkan dalam sebuah kumpulan dataset ada umur ya seseorang ya tercatat berusia minus 2 tahun. Ya. Nah, tentu hal ini salah ya, karena eh, tidak ada nilai untuk tahun, itu nilainya minus ya. Jadi kalau tahun kan atau umur atau usia, yang paling kecil nilainya adalah 0 ya, kemudian dan seterusnya ya, sampai kira-kira umur atau usia manusia yang wajar ya, ya mungkin sekitar 70 atau 80 tahun ya. Atau mungkin ada yang lebih dari 100 ya, namun sangat sangat jarang sekali. Kemudian
Berbagai algoritma data mining ini berusaha untuk meminimalkan proporsi atau bagian dari outlier tersebut. Outlier bisa dideteksi secara otomatis ya dengan mengacu pada langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi kita buatkan profil ataupun histogram ya, yang mana itu mencerminkan bahwa kumpulan data itu bersifat normal ya, atau terdistribusi secara normal ya. Kemudian dengan menggunakan gambaran yang mencerminkan distribusi normal tersebut, kemudian kita melihat data-data yang terpetakan berada di luar distribusi normal tersebut. Kemudian profil dapat berupa pola ataupun rangkuman nilai statistik dari semua populasi. Nah, untuk membuat profil data secara umum, kita bisa menggunakan parameter-parameter statistik dari data-data yang sudah terkumpulkan ya. Misalkan yang sederhana kita menggunakan nilai rata-rata ya, simpangan deviasi ya, sebagai batasan ya, bahwa data-data yang tercakup di dalam atau yang berada di dalam interval katakanlah standar deviasi dan nilai rata-rata, maka itu merupakan data-data yang normal ya. Sedangkan data-data yang berada di luar cakupan simpangan deviasi dan rata-rata, maka itu kita sudah bisa mencurigai ya bahwa data-data tersebut tergolong sebagai outlier. Kemudian sifat dan deteksi dari outlier, ya. Secara umum sifat-sifat data mengikuti distribusi normal, yaitu mengikuti Gaussian ya, distribution, namun suatu outlier akan menyimpang cukup jauh dari sifat-sifat umum data yang lain. Ya. Jadi data-data outlier akan berada ya di luar atau mungkin jauh ya dari distribusi normal yang bisa dibuat dari kumpulan data tersebut. Kemudian outlier bisa dianggap sebagai suatu peristiwa yang tidak normal atau tidak biasanya terjadi dari kumpulan peristiwa yang sewajarnya terjadi. Outlier menjadi penting untuk diamati lebih lanjut karena sangat mungkin terjadi sebagai akibat adanya mekanisme baru, ya, mekanisme yang tidak serupa dengan apa yang telah terjadi atau yang terjadi pada umumnya, ya. Sehingga kita bisa menjadikan outlier itu sebagai titik awal ya untuk melihat apakah memang ada proses ya baru ya di dalam kumpulan dataset tersebut. Kemudian deteksi outlier dan potensi dibuang dari sebuah dataset dapat dilakukan dengan memilih sebanyak K dari N sampel yang dianggap berbeda ya. Kemudian perkecualian ataupun tidak konsisten jumlah sampel K jauh lebih kecil daripada ukuran dataset N ya. Jadi data-data yang biasanya kita anggap sebagai outlier itu jumlahnya biasanya jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan jumlah populasi atau jumlah data yang sebenarnya. Metode yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi outlier, misalkan dengan menggunakan graphical atau visualization teknik ya. Jadi kita petakan atau kita buat scatternya ya atau distribusinya. Kemudian juga bisa berdasarkan nilai statistik ya ataupun jarak ya, berdasarkan nilai jarak dari rata-rata data yang ada ya. Kalau misalkan data-data yang ada itu sangat dekat dengan rata-rata, maka itu bisa dianggap sebagai data yang normal ya. Kemudian ada data lain yang kira-kira jauh, katakanlah ya, sangat jauh sekali dari nilai rata-rata. Nah, maka dengan melihat jarak tersebut, kita bisa golongkan mana yang data-data yang normal dan mana yang data-data yang outlier ya, atau yang di luar dari kenormalan data yang ada. Kemudian juga dengan menggunakan model base teknik ya, dengan menggunakan model atau mungkin persamaan matematika yang bisa memisahkan antara data yang normal dan data yang kita anggap sebagai outlier.
Nah, ini kalau ditampilkan dalam bentuk visualisasi, kita bisa melihat data yang ada di sini, yang di tengah-tengah. Nah, ini adalah data yang sifatnya normal ya. Jadi kalau dilihat secara visual, nah mungkin rata-rata ada di sekitar di sini ya. Nah, jadi karena di sini data-data cukup mengumpul di posisi di sini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih luas ya, lebih luas, nah maka kumpulan datanya ada di sini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sehingga jika ada kumpulan data lain yang posisinya jauh ya di R di sini, ya, karena ini ada semacam jarak tertentu ya, ada jarak yang cukup besar ya, dibandingkan dengan jarak misalkan kalau ini dianggap sebagai rata-rata yang merah ini jarak ke titik di sini, nah ini tentu lebih dekat ya. Nah, ini kalau kita ukur jaraknya, nah ini lebih dekat, relatif lebih dekat dibandingkan jarak yang ini. Nah, sehingga yang ada di lingkaran R ini, maka kita bisa golongkan ini sebagai outlier. Ya, karena posisinya relatif jauh ya, jauh dari rata-rata yang seharusnya. Nah, kemudian kalau kita melihat secara statistik, nah, jika kita buat distribusinya secara distribusi normal, nah maka untuk posisi outlier tentu akan berada di sini ya, atau bahkan mungkin lebih jauh ya, akan berada daerah di sini, atau mungkin lebih jauh ya, mungkin daerah di sini gini ya, bisa jadi ya, karena jumlahnya sangat sedikit, namun ada nilainya. Sehingga kalau kita ambil nilai 95% confidence ya, maka yang kita anggap sebagai data normal tentu yang ada di kurva ini saja. Nah, sedangkan yang sisanya 5% lainnya, nah ini bisa kita anggap sebagai outlier ya, 2,5% di kanan dan 2,5% di kiri. Demikian juga dengan gambar yang sebelahnya. Ya. Nah, ini ada di mapping ya dengan menggunakan sumbu X dan Y, posisi data yang kebanyakan ada di sini, kemudian di sini ada satu data point ya tersendiri jauh. Nah, maka ini bisa dianggap sebagai outlier ya, karena dia tidak mendekati ya, atau tidak berkumpul dengan data-data lain yang seharusnya ada ya, atau seharusnya dia ikuti ya, ini satu kumpulan data besar kemudian ini menjadi satu ya. Ya, bagaimana kita bisa membuat mapping ya, contohnya misalkan kita coba plot ya pelanggan mungkin dari alamat ya, ini pelanggan bahan bangunan misalkan ya, bahan-bahan bangunan kita lihat dari plotnya. Ini kalau lokasi rumah ini sebagai sumbu X, kemudian produk yang dibeli ya. Ini bisa kita lihat kalau lokasi rumahnya jauh ya maupun dekat ya, maka produk-produk yang diberikan yang dibeli itu adalah mungkin jenis yang ini ya, yang keramik ya,
atau yang membawanya mungkin susah ya, terus sulit ya. Nah, kalau yang lokasinya tidak terlalu jauh ya dari toko bangunan ya, pembelinya, alamat rumahnya, maka akan cenderung membeli produk-produk yang untuk keperluan ya rumah tangga ya, yang ukurannya kecil ya, relatif lebih kecil atau mudah dibawa ya. Misalkan kompor ya, kemudian ada keran ya, ada cermin ya. Nah, sehingga setelah diperoleh data-datanya untuk setiap customer atau pembeli ya, dengan jarak dengan melihat alamat masing-masing, sehingga bisa dihitung jarak rumah ke toko ya, maka bisa kita dapatkan data seperti ini ya. Nah, sehingga titik-titik yang tidak menyatu ya dengan kumpulan titik ini ya, misalkan yang ini ya, maka ini kita bisa kelompokkan sebagai outlier karena dia tidak menyatu dengan kumpulan data yang banyak ya. Nah, ini orang dengan jarak rumah agak tengah-tengah, namun membelinya barang-barang yang susah dibawa ya, misalkan keramik ya, padahal rumahnya tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat. Hingga ini ada peristiwa seperti ini, ya, namun jumlahnya sangat sedikit ya dibandingkan dengan kondisi yang lain. Oke, berikut ini adalah contoh kasus outlier ya pada data umur ya tadi ya, jadi sempat saya singgung data umur ya. Contoh, jika kita mendapatkan di database ya data umur, terdapat 20 data yang merepresentasikan nilai umur sebagai berikut ya, umur 3, 56, 23, 156 dan seterusnya. Dan di sini ada minus 67 ya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita hitung nilai rata-rata simpangan deviasi dari himpunan tersebut adalah nilai rata-rata dan simpangan deviasi ya. Nilai rata-ratanya 39,9 dan simpangan deviasinya 45,65. Kemudian dengan asumsi ini adalah distribusi normal, maka kita bisa tentukan batas akhirnya ya, batas akhir rata-rata plus minus 2 kali simpangan deviasi. Sehingga intervalnya antara minus 54 dan 131. Nah, kalau minus kan tidak mungkin ya, umur tidak mungkin minus, sehingga nilai negatif dikoreksi menjadi 0. Ya. Nah, kemudian batas atasnya 131. Ya. Walaupun ini mungkin secara logika, secara real, usia 131 ini sangat jarang sekali ya. Nah, kemudian dengan menggunakan interval ini kita bisa memeriksa ya, data-data yang ada. Nah, sehingga kita dapatkan ini yang di warna merah ya, ada nilai 156, ini lebih dari batas 131. Kemudian nilai 139 juga lebih dari 131. Kemudian juga ada nilai minus 67 ya, karena batas bawahnya adalah 0, sehingga ini juga termasuk outlier. Nah, kemudian coba kita pahami lebih lanjut ya, mengapa ini bisa muncul. Nah, ini salah satunya mungkin saat mengentry data ya. Saat memberikan data di database ini ya, atau di himpunan dataset ini ya, itu ada kesalahan ya. Salah entry-nya bagaimana? Nah, seperti ini bisa terlihat polanya sama ya. Jadi kelebihan satu karakter di awal saat masukkan umur ya. Nah, berarti ini kemungkinan umurnya 156 ini adalah 56 ya.
satunya kelebihan ya. Kemudian 139 juga kemungkinan usianya sebenarnya 39 ya, tapi kelebihan 1 ya. Nah, kemudian minus 67 kemungkinan memang usianya 67 ya. Cuma ada typo atau salah ketik ya dengan menambahkan tanda minus. Nah, sehingga dengan melihat kondisi ya, outlier seperti ini, maka kita bisa perkirakan ya kira-kira masalahnya ada di mana ya. Ya, mungkin ini masalah salah saat mengentry data secara manual ya. Kemudian kalau kita mengobservasi outlier ya dengan menggunakan histogram, maka bisa kita tampilkan dari paper ini ya. Ini adalah distribusi umur ya untuk frontline nurses ya, atau perawat ya di rumah sakit yang benar-benar berada di garis depan ya, maksudnya melayani langsung pasien ya. Kira-kira usianya berapa ya. Nah, ini kalau dibuat di histogram seperti ini ya. Nah, usianya antara kurang dari 20 sampai dengan lebih dari 60 ya. Dengan jumlah yang cukup besar itu antara 30 dan 40 tahun ya. Ini usia perawat yang frontline ya, jadi yang di garis depan atau yang langsung menangani pasien. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk box plot ya, seperti ini. Ya. Ini juga caranya sama. Ini kita buat mediannya atau nilai tengahnya. Kemudian upper quartile dan lower quartile. Kemudian upper extreme dan lower extreme. Nah, ini ada yang usia di atas 80 ya. Di sini ini ada satu ya, ada satu atau ada beberapa titik berada di luar, baik di luar histogram maupun di luar box plot ya. Sehingga ini bisa dianggap sebagai outlier ya, jadi nilai yang di luar ya dari batas-batas kewajaran ya pada umumnya. Nah, kemudian hal yang lain selain analisis outlier ada juga data reduction ya. Jadi data reduction ini adalah proses untuk mengurangi ukuran data. Ya. Jadi 3 operasi utama dalam reduksi data antara lain hapus sebuah kolom ya, hapus sebuah baris ya, kemudian kurangi jumlah nilai pada kolom yang sama. Nah, operasi ini berusaha mempertahankan sifat-sifat asli data ya dengan cara menghapus data-data yang dianggap tidak berdasar ya. Reduksi data juga dapat dilakukan dengan menggabungkan 2 parameter menjadi satu ya. Contoh untuk melihat profil ya kesehatan seseorang diperlukan 2 parameter yaitu tinggi dan berat ya. Height dan weight badan ya, berat badan. Kemudian parameter disederhanakan dengan hanya menggunakan nilai body mass index ya. Dengan rumus berat dibagi kuadrat tinggi orang tersebut ya. Nah, ini dengan demikian ini semula tersimpan dalam 2 kolom, maka data tersebut tidak harus disimpan ya, namun langsung dihitung ya, saat dientrikan, sehingga kita bisa dapatkan nilai atau satu parameter saja, yaitu parameter BMI ya. Sedangkan parameter weight dan height-nya tidak perlu disimpan. Apa yang menjadi indikator ya keberhasilan proses reduksi data ya? Satu, waktu komputasi ya. Jadi hasil dari reduksi data akan mengurangi jumlah data yang pada akhirnya bisa mempercepat proses analisis untuk data mining ya. Kemudian akurasi ya, prediktif maupun yang deskriptif ya. Reduksi data hanya akan menyisakan bagian data yang benar-benar diperlukan ya. Hal ini akan meningkatkan akurasi algoritma data mining. Data-data yang tidak relevan boleh jadi akan mengurangi tingkat dari akurasi. Ya. Kemudian
representasi model data mining ya. Jadi penyederhanaan representasi biasanya diperoleh setelah reduksi data ya. Hal ini akan membantu dalam memahami model ya. Kemudian keseimbangan antara akurasi dan kesederhanaan model sangat diperlukan ya. Proses reduksi data berperan penting untuk mencapai keseimbangan tersebut. Jadi intinya untuk dataset yang ukurannya besar, maka ada cara untuk menyederhanakan ya, salah satunya dengan menghapus satu field atau mengabaikan satu bagian data ya. Karena kalau satu field kemudian recordnya atau satu rekaman atau satu barisnya ya itu jumlahnya sangat banyak ya, puluhan ribu, maka akan mempengaruhi ukuran database yang disimpan ya. Jadi idealnya sesedikit mungkin parameter yang disimpan ya. Baik untuk feature reduction sebagai aplikasi data mining di dunia nyata terkait dengan data dalam dimensi yang sangat besar ya. Namun tidak semua feature merupakan hal yang penting. Sebagai contoh, sebuah dataset dengan ratusan bahkan ribuan feature dapat mengandung banyak hal yang tidak relevan serta noise yang berpotensi menurunkan unjuk kerja model data mining ya. Sehingga jumlah datanya harus dibuat sederhana mungkin ya, jumlah feature-nya ya. Jadi jangan sampai jumlah feature-nya sangat banyak namun digunakan hanya sedikit ya. Data lebih sedikit sehingga algoritma manfaat ya yang bisa diperoleh dengan reduksi feature adalah data lebih sedikit sehingga algoritma data mining dapat melakukan proses learning secara cepat ya. Kemudian proses data mining dengan akurasi lebih tinggi ya, sehingga model dapat mengeneralisir lebih baik. Kemudian proses data mining menghasilkan output yang sederhana ya, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan digunakan. Jumlah feature yang ditetapkan lebih sedikit sehingga kelak jika dilakukan pengumpulan data kembali atau pengumpulan data ulang, maka feature-feature yang sudah kita anggap tidak perlu ya atau yang sudah kita hapus maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ya, sebagai bagian dari data input ya. Jadi dalam artian feature tersebut tidak perlu dicari lagi datanya ya, karena sudah dihapus pada proses atau tahap sebelumnya. Nah ini contohnya bagaimana kita bisa mengelola atau mengukur ya berapa banyak data yang perlu dikumpulkan ya. Nah ini misalkan ada sistem IoT ya untuk pertanian misalkan ya, yang mana dalam sistem IoT tersebut menggunakan banyak sensor ya, apakah dari kamera ya atau dari sensor-sensor lain ya yang dikirimkan ke IoT node ya. Atau bahkan dari user ya dengan menggunakan handphone ya, smartphone kemudian bisa mengirimkan data ya kondisi di pertanian ini. Kemudian data-data yang dikumpulkan kemudian dikumpulkan ya di gateway untuk kemudian dikirimkan ke cloud ya. Cloud kemudian dikirimkan ke server sehingga data-data tersebut bisa dikelola ya, oleh user yang berada di posisi jarak jauh ya, baik dengan menggunakan smartphone maupun dengan menggunakan komputer. Cara mengurangi jumlah data itu antara lain dengan mengatur frekuensinya. Dan ini apakah per menit ya atau per 15 menit ya untuk suhu ya. Ini apakah
per 1 menit ya, atau 15 menit ya, periodenya untuk pengambilan data. Dan ini bisa kita atur ya agar tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit ya. Nah, kalau misalkan periodenya terlalu lama ya, memang jumlah data yang terkumpul akan sedikit ya, namun tidak akan membantu dalam memberikan gambaran ya kondisi pertanian tersebut ya, karena jangka waktu pengamatan itu terlalu lama. Ya. Demikian juga jika terlalu dekat ya, terlalu dekat juga data-data tersebut akan terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak ya, dan belum tentu juga data-data yang terkumpul tersebut bisa digunakan semua ya, atau dimanfaatkan semua. Ya. Jadi kita harus mencari posisi yang pas ya, yang tengah-tengah ya, yang mana jumlah data tidak terlalu banyak ya, namun bisa memberikan gambaran yang utuh ya tentang kondisi pertanian yang sedang diamati. Baik. Kemudian setelah data-data terkumpul, maka data-data tersebut bisa digunakan untuk melatih model ya, sebagai model yang model yang melakukan pembelajaran ya, atau mesin yang melakukan pembelajaran ya. Jadi data yang dikumpul itu masuk ke dalam input ya, dan masuk ke dalam sistem yang mana kita tidak ketahui ya kondisinya seperti apa ya, sehingga akan menghasilkan output tertentu ya, nilai Y tertentu. Nah, nilai X dan Y yang terjadi ya di kondisi real ini kemudian diinputkan ke mesin pembelajar ini ya, learning machine ini. Yang mana Y ini sebagai acuan ya. Kalau diberikan X di nilai tertentu maka akan dihasilkan nilai Y yang seperti apa. Nah, maka dengan melihat selisih ya atau perbedaan antara Y yang sebenarnya dan Y yang dihasilkan dari learning machine ini, maka ini bisa diupdate ya, sistem di sini bisa diupdate koefisiennya sehingga diharapkan nilai Y yang sebenarnya dan nilai Y yang di-generate dari learning machine ini akan tidak jauh berbeda. Oke. Nah, tipe-tipe pembelajaran itu dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu yang supervised learning dan unsupervised learning. Ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau supervised learning ini melakukan estimasi atas dependensi yang tidak diketahui ya, berdasarkan sampel input dan output yang diketahui. Ya. Kemudian kalau dan supervised learning memerlukan acuan output yang ingin dicapai ya, ketika data input diolah dalam sebuah sistem. Nilai error atau selisih antara output yang diinginkan dengan yang dihasilkan oleh sistem akan dikembalikan untuk memperbaiki parameter-parameter yang ada dalam sistem. Proses ini terus berulang ya sampai tercapai suatu kondisi perbedaan antara output yang dituju dan output dari sistem menjadi sangat kecil ya. Nilai perbedaan kurang dari nilai error yang dapat diterima. Ya. Nah, sehingga prosesnya seperti ini ya. Jadi ada acuan sistemnya atau teachernya ya mengajarkan dan menghasilkan nilai Y tertentu. Kemudian ini adalah proses pembelajaran ya, yang mana blok ini berusaha sekuat mungkin ya meniru ya blok teacher atau blok yang sebenarnya ya, dengan mendapatkan input yang sama, X yang sama, namun menghasilkan output yang berbeda ya, yang satu Y, yang satu fungsi X ya. Nah, ini antara actual respon dan desired respon ini kemungkinan berbeda. Kemudian di blok ini kita cari nilai perbedaannya, selisihnya, berapa besar selisihnya.
Nah, selisih inilah yang nanti akan digunakan untuk mengupdate dari learning system ya. Sehingga learning system akan mengira-ngira kalau selisihnya terlalu besar ya, terlalu besar negatif ya, maka bobot sini akan diupdate ya, sehingga selisihnya menjadi kecil ya. Mungkin juga sebaliknya jika selisihnya positif sangat besar, maka akan menjadi acuan untuk diperbaiki. Nah, ini proses ini terus-menerus ya, berlangsung terus-menerus hingga selisih ya antara yang diacu menjadikan acuan dan output yang dihasilkan dari learning system, selisihnya makin lama makin kecil atau mendekati 0. Ya. Nah, untuk mencari nilai bobotnya, ini dikenal dengan pencarian global minima, ya, saddle point maupun lokal minima. Ya. Kita inginnya yang global minima, ya, atau global minimum, jadi paling rendah. Ya. Karena kalau lokal ini kadang-kadang masih nyangkut ya di tengah-tengah, jadi belum mencapai selisih ya yang sekecil mungkin. Ya. Cara pembelajaran induktif yang paling sederhana dengan di common learning task itu adalah dengan menggunakan visualisasi grafik ya. Parameter yang terkumpul pada sebuah item data dapat digambarkan sebagai sumbu grafik ya. Visualisasi akan menjadi lebih kompleks jika jumlah parameter bertambah ya. Nah, misalkan data seperti ini ya, ada berapa ini, ada 4 ya, ada 4 parameter ya, dan ditampilkan ya secara dengan menggunakan grafik ya seperti ini. Dan tentu ini ada kendalanya, kalau jumlah parameternya lebih banyak lagi akan sangat sulit ya untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Kemudian ada juga algoritma spot vector machine ya, atau algoritma SVM diciptakan oleh Vladimir Vapnik ya, cukup populer pada implementasi klasifikasi dengan menggunakan banyak feature. SVM juga dikenal sebagai kombinasi ya, antara SVC ya, support vector classification, dan SVR ya, atau support vector regression. Hasil akhir SVM dalam bentuk bidang pemisah yang digunakan untuk membedakan kelas-kelas yang tersedia. Sehingga ini garis yang paling optimum ya, sehingga jarak dari garis ini ke masing-masing kelas yang berbeda ini seimbang ya, jadi tidak cenderung ke hitam maupun tidak cenderung ke yang abu-abu ini nilainya. Kemudian untuk support vectors itu adalah titik ya, garis pembatas antara kelas yang terbaik yang mampu memberikan jarak pemisah terbesar antara support vectors yang ada. Ya, jadi bagian dari kelas yang dipilih ya, yang mana garis itu bisa sejauh mungkin ya dari support vector yang ada. Support vector adalah sebagian dari dataset yang ada ya. Kondisi ideal jika support vector dalam jumlah sedikit namun memisahkan kelas dengan baik ya. Maka ini kalau nilainya positif akan berada di kanan, nilainya negatif maka akan berada di daerah kiri ini. Dan diharapkan nilai W square ya itu adalah sekecil mungkin ya, dalam proses iterasinya. Kemudian pemilihan hyperplane yang untuk SVM ya. Kita dengan menggunakan fungsi pemisah ya, fx sama dengan wx plus b ya. Semua data yang di atas garis mempunyai nilai fx 0 dan di bawah garis mempunyai nilai fx negatif. Ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menurunkan ya, fungsi ini ya. Sehingga fungsi ini bisa digunakan baik untuk mengenali ya yang kelompok 1 ini ataupun yang kelompok 2 ini. Ini fungsinya
linear ya, masih linear. Kemudian dalam SVM juga dikenal istilahnya adalah slack variable ya. Slack variable adalah nilai jarak yang ditoleransi yang menunjukkan adanya suatu titik berada di area kelas yang lain. Maka dengan persamaan ini nilainya positif ya. Ini untuk nilai negatif. Kemudian proses supervise untuk yang clustering ada juga dengan menggunakan KNN ya, Nearest Neighbor Classifier. Ya. Ini algoritma Nearest Neighbor Classifier menghitung batas-batas kelas secara lokal ya, pengembangan anggota setiap kelas dengan meningkatkan jumlah anggota setiap kelas K. Ya. Jadi bagaimana cara dia membentuk kelas itu adalah dengan mencari ya titik di sekitarnya ya seberapa banyak ya. Jadi kalau nearest neighbor classifier dengan K sama dengan 1, maka dia akan mencari satu titik dekat ya sebagai teman ya dalam satu kelas ya. Kemudian kalau K sama dengan 4, maka akan dicari 4 terdekat ya yang akan digabungkan ya dalam sebuah kelas ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini mengambil 3 titik tambahan ya dari yang 1 dan jadi 3 jadi 4 ya. Yang ini juga mula-mula 1 dan jadi 4. Sehingga dari titik terjauh ini bisa kita gambarkan areanya untuk kelas, untuk kedua kelas yang ada. Nah, contohnya ini untuk algoritma KNN ya, pengelompokan data baru berdasarkan jarak terdekat ya, kelompok yang sudah diberi label sebelumnya ya, itu data training. Nah, jadi KNN ini adalah supervise ya. Jadi kita harus yang menentukan terlebih dahulu ya titik ini masuk kelompok yang biru, ya, merah ataupun yang hijau. KNN disebut juga lazy algorithm ya karena tidak membentuk model berdasarkan persamaan namun hanya berdasarkan kedekatan dengan titik data sebelumnya. Jarak antara titik bisa dihitung dengan menggunakan fungsi jarak yang umum ya, misalkan dengan menggunakan Euclidean distance ya. Nah, ini contohnya kita punya data baru ya 1 dan 2 ya. Nah, kemudian dengan menggunakan K menggunakan K5 ya, 5 ya. Jadi yang satu ini harus menghitung jarak dari sini ke semua titik yang ada. Nah, ternyata 5 jarak terdekat, ya, 5 jarak terdekat itu adalah yang merah. Ya. Kemudian yang data kedua, dia juga mencari 5 jarak yang terdekat ya di sekitarnya. Nah, yang diperoleh setelah menghitung semua titik, yang diperoleh 3 hijau, 1 biru, dan 1 merah. Nah, untuk keputusan akhirnya gimana? Melihat di kelompok mana lebih banyak nilainya, atau digolongkan di kelompok mana titik tersebut. Ya. Nah, yang pertama, karena 5 titik itu ada di kelompok merah semua, maka yang pertama ini bisa kita golongkan sebagai anggota kelompok yang merah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini campuran ya, ada yang hijau, merah, dan biru. Ya. Kemudian kita lihat mana yang lebih banyak. Ya. Nah, ternyata hijau paling banyak ya, 3 ya. Sedangkan untuk merah dan biru masing-masing 1. Ya. Sehingga titik 2 ini bisa kita kelompokkan atau bisa kita golongkan sebagai kelompok yang berwarna hijau. Ya. Jadi bukan biru maupun merah. Ya. Walaupun di
dua titik ini dikenali, cuma titiknya sedikit ya, hanya masing-masing satu, ya. Sedangkan yang di hijau titiknya ada 3. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah yang unsupervised learning, ya, itu dengan menggunakan K-means clustering. Ya. Dia tergolong unsupervised karena kita tidak tahu label setiap titik ya. Yang kita ketahui adalah jumlah kelompoknya. Ya. Misalkan ada dataset seperti ini, maka ingin kita bagi 3 misalkan. Maka kita coba dengan menggunakan unsupervised untuk memisahkan dataset ini menjadi 3 kelompok yang berbeda, ya, kelompok berbeda. Nah, ini akan mencari sendiri ya, mencari keseimbangan sendiri ya. Sehingga bisa diperoleh katakanlah kan ini sudah kita ketahui 3, maka diperoleh N sama dengan 3, batasnya berapa, ya, maka dia akan melakukan proses pencarian sendiri ya, sehingga dikenal sebagai unsupervised learning ya. Nah, contohnya bagaimana? Ini contoh proses untuk menghitungnya ya. Jadi misalkan tersedia dataset ya, X sama dengan 2, 8, 3, 6, 10, 12, dan 20 ya. Tentukan dan kemudian akan dibagi menjadi 2 klaster ya. Tentukan nilai batas antara kedua klaster tersebut ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita mengambil inisiasi sentroid ya, titik tengah yang mewakili masing-masing klaster tersebut ya. Misalkan kita ambil titik yang paling kecil X sama dengan 2 dan paling besar adalah dari ini adalah 20 ya. Nah, kemudian kita masing-masing ya ke sentroid ini ya, mana yang lebih dekat dan mana yang lebih jauh ya. Berarti mulai dari 2 ya. 2 lebih dekat ke mana? Klaster 1 atau 2? Tentu lebih dekat ke klaster 1 ya. Maka kita taruh di sini ya. Dan 8 ya. 8 lebih dekat ke mana? Klaster 1 atau klaster 2 ya. Kalau ke klaster 1 dengan rata-rata 2, maka selisihnya 6 ya. Namun kalau klaster kedua nilainya 20, maka selisihnya 12 ya. Ya, maka selisih 6 dan 12 maka lebih dekat ke klaster 1 ya. Demikian seterusnya. Demikian juga untuk yang klaster 2 ya. Kalau nilainya 12 tentu akan lebih dekat ke 20 ya bandingkan ke 2 ya. Apalagi 20 ya. Dan setelah diperoleh kelompok ini, kemudian kita hitung ya sentroid yang baru ya untuk menggantikan sentroid yang ini. Ya. Ini jumlahnya ada 5, dijumlahkan dan bagi 5, nilainya adalah 5,8. Ini hanya ada 2, 12 plus 20 bagi 2, 32, dan hasilnya adalah 16. Nah, kemudian dengan menggunakan sentroid yang baru ini, kita kembali lakukan pemisahan ya, dengan data yang sama. Ya. Jadi 2, 8, 3, 6, 10, 12, dan 20. Ya. Ini lebih memilih yang mana ya, kalau misalkan kita beri 2 ya, apakah lebih dekat ke 5,8 atau 16? Itu lebih dekat ke 5,8 ya, dengan nilai 8, 3, 6, 10, 12, dan 20 juga dicobakan dengan sentroid yang baru ini. Jadi tidak lagi menggunakan sentroid yang inisiasi tadi ya, yang 2 dan 20, namun menggunakan 5,8 dan 16. Nah, ternyata posisinya tetap sama ya. Posisinya tetap sama ya. Ini tergolong ke klaster 1 dan klaster 2 ya, tidak ada pertukaran data ya. Nah, sehingga karena nilai sentroidnya tetap ya, tidak ada perubahan ya. Semula 5,8 dan sekarang 5,8. Ya, klaster 2 juga semula 16 dan sekarang juga 16 ya. Maka proses iterasi ini bisa ditutup ya, dianggap selesai untuk K-mean clustering. Sehingga ini bisa menjadi acuan ya.
dengan melihat device Android, kita rata-ratakan ini menjadi acuan dia ikut cluster 1 ataupun cluster 2. Kemudian bagaimana perbandingan hasil clustering ya berbagai metode atas 3 jenis dataset. Nah, ini ada beberapa metode baik yang semua ini supervised ya. Apakah dengan nearest neighbors, ya, linear SVM, RBF SVM, ya, Gaussian proses ataupun decision tree. Ini input datanya memang cukup sulit ya. Jadi 2 cluster namun ada saling overlap seperti ini. Ya. Nah, kira-kira hasilnya dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan, ya, hasilnya seperti ini. Ya. Demikian juga dengan menggunakan random forest, ya, neural network, ya, ada boost, naive Bayes, ya, dan juga QDA. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Selamat malam, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait dengan Kamins, Pak. Kebetulan saya juga sedikit tertarik dengan Kamin cluster, Pak. Ya. Untuk Kamin clustering itu kan kita di awal kan harus menentukan sentroidnya, kemudian kita harus menentukan berapa jumlah cluster yang mau kita gunakan. Nah, dari kemarin tuh saya juga mencari informasi terkait dengan kalau kita punya data dengan jumlah tertentu, misalnya seperti 40 atau 30 atau 100 data seperti itu, belum sampai ribuan data, Pak. Nah, itu secara simpelnya kita menentukan berapa jumlah klaster yang kita gunakan untuk penghitungan atau mungkin apa ya, untuk mengklasterkan data yang kita punya itu yang paling mudah atau paling bisa kita gunakan untuk mungkin manual atau mungkin dengan aplikasi itu menggunakan apa ya, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, untuk jumlah klasternya, kalau yang K-means memang itu harus kita yang menentukan ya. Jadi ingin dibagi jadi berapa ya. Apakah dibagi 2 atau bagi 3 itu tergantung kasus ya atau permasalahan ya yang akan kita hadapi ya. Jadi misalkan contoh sederhana misalkan untuk nilai ya, memberikan nilai dalam kelas ya, kita ingin membagi hasil akhir atau nilai itu menjadi berapa kelompok ya, apakah 3 misalkan ya, yang baik, sedang dan cukup misalkan ya, maka kita gunakan n-nya 3 ya, kemudian kita implementasikan di dataset nilai misalkan ya. Atau misalkan untuk melihat potensi ya, potensi siswa ya atau mahasiswa misalkan ya. Jadi parameternya tidak hanya nilai satu mata kuliah, misalkan ada nilai beberapa mata kuliah ya. Kemudian kita ingin mengelompokkan menjadi 4 misalkan ya, sangat baik, baik ya, kemudian cukup dan kurang misalkan ya. Nah, maka dengan parameter yang ada ya, mungkin kita mengambil parameter 5 mata kuliah penting misalkan ya. Mungkin yang topiknya serupa ya, misalkan tentang programming ya, atau tentang big data misalkan ya, mata kuliah apa. Kemudian kita kelompokkan ya. Nah, itu bisa ya. Jadi kita kelompokkan apa jadi 4 atau mungkin jadi 2 misalkan ya. Kalau 2 berarti
klasifikasinya biner ya, misalkan baik dan kurang misalkan ya. Nah, itu kita yang harus menentukan ya, ingin dibagi berapa. Nah, kemudian untuk sentroid memang sebenarnya bisa kita buat random ya. Jadi kita buat random, jadi tidak harus nilai tertentu ya. Di komputer yang mengenerate ya, secara random. Nah, nanti dari sentroid itu nanti kan ada proses iterasi ya. Ya, nanti sentroid itu akan terupdate dengan sendirinya setiap kali iterasi, sehingga akan tercapai di mana sentroid tersebut tidak berubah lagi ya. Jadi proses iterasinya selesai ya. Nah, itu sudah stabil, maka sentroid tersebut bisa langsung digunakan ya. Nah, biasanya agar proses iterasinya cepat ya, cara mudahnya kalau tadi kita bagi 4, maka kita tinggal mencari saja nilai sentroid itu yang paling kecil dan paling besar ya. Kemudian itu kan ada intervalnya ya, ada jaraknya, ada rentangnya ya antara nilai terkecil dan nilai terbesar ya dari dataset yang akan kita cluster ya. Kemudian tinggal dibagi 4 saja ya. Jadi misalkan nilai paling kecil 10 ya, dan nilai paling besar katakanlah 80 ya. Berarti itu kan ada jaraknya sekitar tadi 10, 80 sekitar 70 ya. Ya 70 kemudian kita bagi 4 ya. Nah, kita bagi 4 ya, berarti sekitar kalau 70 35 bagi 2 lagi berarti sekitar 17 ya, 17 atau 16 ya. Ya, berarti dari 10 plus 16, kemudian plus 16, plus 16 lagi ya, sampai dengan tadi nilai 80 ya. Nah, kita dapatkan katakanlah 4 ya, 4 nilai, itulah kita coba gunakan sebagai inisiasi ya. Nah, nanti akan proses iterasinya lebih cepat ya dibandingkan kita gunakan nilai random ya. Nah, kemudian untuk tools-nya, untuk K-means ini hampir semua banyak ada ya. Kalau menggunakan Python, kita bisa gunakan di SCI-Kit ya, Scientific Kit Learn ya, yang ada di Python. Nah, itu juga ada fungsi untuk untuk K-means ya, K-means clustering ya. Itu bisa kita berikan input data yang akan kita cluster ya, datasetnya berapa banyak yang tadi mungkin 30 atau 40 tadi ya. Kemudian juga jumlah clusternya ya. Bukan dibagi 2, bagi 3 ya. Nah, nanti di fungsi tersebut akan mengolah dan nanti akan memberikan nilai sentroid ya, nilai sentroid masing-masing ya. Jadi kalau dibagi 4 klaster, nah berarti nanti ada 4 mungkin saya start di sini ya. Ya, jadi misalkan ini ada rentang nilai ya. Sorry. Rentang nilai. Kemudian ini kita kita cluster ya menjadi 4 ya. Tapi kan ini jumlah datanya kita tidak tahu ya, apakah mungkin lebih banyak di sini ya, atau mungkin lebih banyak di tengah-tengah ya. Nah, nanti kita tidak tahu ya. Nah, kalau kita bagi 4, nah proses sentroidnya juga tergantung ya dari distribusi data ini ya. Kalau di sini mungkin nanti garis baginya dia agak ke tengah misalkan ya. Ya, misalkan ini datanya rentangnya paling kecil, ini paling besar. Dan kita bagi 4, nah nanti dengan menggunakan fungsi, katakanlah di Python ya, dengan menggunakan scikit learn misalkan, maka kita akan dapat sentroid, misalkan sini ya 1, 2, 3, 4.
Nah, ini baru centroidnya ya. Jadi centroid untuk cluster 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita dapat centroidnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita mencari batasnya. Ya, jadi centroid 1 dan centroid 2, kalau ada data itu ikut yang mana ya, kelompok 1 atau 2. Nah, biasanya cara mudahnya kita rata-ratakan lagi ya untuk centroid yang berurutan ya. Jadi centroid 1 dan 2 dicari tengah-tengahnya. Ya. Nah, misalkan ini. Kemudian centroid 2 dan 3 tengah-tengahnya di mana? Nah, ini tergantung distribusi data ya. Jadi jangan dianggap selalu jarak dari centroid 1 ke 2 ini sama dengan jarak centroid 2 ke 3 ya. Nah, itu tergantung datanya, distribusi ini ya, histogram tadi, apakah dia condong ke kiri atau puncaknya di tengah atau condong ke kanan ya. Jadi tidak selalu seragam ya, jarak antar centroid ya. Nah, tapi untuk mencari batasnya cara mudahnya sama ya. Jadi antara centroid dan 3 dicari tengah-tengahnya mana. Dan 3 dan 4 juga. Nah, inilah yang harus kita masukkan katakanlah di rules di saat diimplementasi nanti ya, saat data-data baru datang ya. Jadi ini batas 1 misalkan ya. Ini batas 1. Ini batas 2. Nah, ini batas 3 ya. Sehingga saat kita buat programnya, kita sudah punya model dari K-mean clustering, kita tinggal pakai rule-nya ini aja ya. Jadi kalau ada input baru masuk, nilainya kurang dari B1 ya, di sini misalkan, nah maka dia masuk ke kelompok 1 ya, atau cluster 1 ya. Nah, kemudian kalau ada nilai baru di sini misalkan, nah nilainya kurang dari B2 ya, batas 2, namun dia lebih dari B1 ya, maka dia masuk ke cluster 2 ya. Kemudian ada juga di sini misalkan. Nah, ini nilainya jauh lebih besar dari B3 ya, berarti otomatis dia masuk ke cluster 4 ya, atau kelompok 4. Jadi kalau misalkan tadi kita buat untuk kemampuan siswa ya, misalkan ini baik sekali, ini baik, ini cukup, ini kurang misalkan. Maka prosesnya ini setelah kita dapat border ya, kita melakukan pelatihan terhadap data-data yang ada menggunakan K-mean clustering ataupun nanti juga KNN misalkan. Nah, nanti setelah jadi kita harus dapatkan nilai border ini ya, yang nanti diimplementasikan di kode programnya ya. Jadi kita bisa langsung klasifikasikan setiap kali data masuk, itu masuk ke cluster 1, 2, 3, ataupun 4 ya. Jadi tidak perlu latihan lagi ya. Ya kecuali memang niatnya sistemnya akan diupdate terus ya. Ya itu bisa juga ya. Jadi nanti setelah sekian karena saat membuat model K-mean clustering kita gunakan 1000 data ya. Kemudian saat digunakan ternyata kita bisa menerima 2000 data ya. Maka secara logika model yang dikembangkan dengan 1000 data itu kurang valid ya, karena sudah mengolah 2000 ya. Jadi data yang diolah itu lebih banyak dibandingkan data yang digunakan sebagai latihan ya. Nah, maka kita bisa gunakan 2000 data baru itu plus 1000 data yang lama, kita lakukan training ulang ya, semacam itu ya. Training ulang sehingga kemungkinan ada update ya atas border ini ya, batas-batas ini. Ya mungkin ada pergeseran sedikit ya, karena sebelumnya dilatih dengan 1000 data, kemudian kita update lagi dengan latihan dengan menggunakan 3000 data misalkan. Ya kira-kira seperti itu, Mbak. Jawabannya. Ante Wahyu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Sudah sedikit Santai. memberi pencerahan. Dari kemarin saya juga bingung untuk penentuan-penentuan yang bisa untuk di penelitian seperti itu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Izin, Pak. Ya.
Ya, yang masih nyambung tepatnya Bu Ante tadi, itu terkait penentuan klaster itu tadi kan Bapak sampaikan ditentukan oleh kita jumlahnya berapa gitu Pak. Nah itu memang ditentukan manual atau ada tekniknya Pak untuk menentukan klaster, artinya sebaiknya klaster itu lebih bagusnya dengan teknik tertentu menyatakan bahwa ini lebih bagus 3 atau 2 atau 4 gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, istilah antara data latih dan data testing itu seperti apa? Saya masih bingung, Pak. Mungkin itu, terima kasih, Pak. Oh ya, ya baik, makasih Mas Brio. Untuk tadi ya jumlah klasternya itu tergantung tadi ya, tergantung permasalahan yang kita ingin secara konseptual ya, permasalahan itu data tersebut ingin dibagi menjadi berapa ya. Seperti yang tadi ya, misalkan untuk melihat kemampuan ya atau prestasi atau mungkin hasil belajar ya dari suatu kelas atau mungkin dari suatu pelatihan misalkan ya. Nah, kita inginnya dibagi berapa grade gitu. Apakah 4, apakah 3 atau 2 misalkan lulus dan tidak lulus misalkan. Nah, itu tergantung permasalahannya. Nah, kalau seandainya kita juga tidak tahu ya akan dibagi berapa ya, mungkin secara konseptual agak kurang mendukung katakanlah. Nah, itu bisa kita lakukan juga dicoba-coba ya. Jadi kita bagi menjadi beberapa pilihan klaster ya. Jadi kalau kita punya data katakanlah 100 ya. Sebenarnya kalau memang mau sangat presisi sekali, itu bisa juga dibagi jadi 100 klaster ya. Jadi setiap klaster hanya ada satu data point. Nah, itu secara konseptual juga boleh seperti itu ya. Cuma kan tidak efisien ya. Kita ada data banyak, kemudian kita bedakan satu-satu ya. Karena kemungkinan ada kemiripan ya antara satu data dengan satu data yang lain ya. Nah, maka kalau kita punya 100 ya, karena kita ingin dibagi menjadi berapa sih? Bagi 2, bagi 3 atau bagi 5 misalkan. Nah, itu bisa juga dicoba ya, dibagi 2 dulu, kemudian dibagi 3 dulu, bagi 4 sampai bagi 5 ya. Nah, kemudian dilihat nilai rata-rata dan simpangan deviasi ya untuk masing-masing klaster ya. Nah, jadi kalau misalkan dibagi 2 simpangan deviasinya masing-masing klasternya masih sangat melebar ya. Nah, berarti ini masih terlalu sederhana pembagiannya ya. Ini kita naikkan lagi dibagi 3 ya. Kemudian kita lihat simpangan deviasi di masing-masing klaster ya. Karena dibagi 3 kan kita dapat 3 nilai sentroid ya. Kemudian kita klasterkan ya 100 data tadi ke 3 kelompok tadi. Kemudian kita hitung simpangan deviasinya. Nah, idealnya simpangan deviasinya kecil ya. Kalau memang itu benar-benar seharusnya dibagi 3 ya. Jadi simpangan deviasinya kecil dan kalau dibuat kurvanya tadi dia akan sangat mendekati nilai sentroid ya rata-rata ya. Dan kalau kita naikkan lagi ya bagi 4 misalkan. Nah, kemudian kita lihat lagi simpangan deviasi dan sentroid untuk masing-masing klaster yang tadi telah dibaginya. Nah, itu kalau emang kita benar-benar tidak tahu ya, sebaiknya dibagi berapa ya. Nah, berarti kita coba-coba untuk dibagi beberapa klaster ya. Nah, kalau nanti misalkan pembagian terlalu banyak ya, dan kemudian ada klaster yang mungkin sebenarnya mirip, nah nanti sentroidnya akan sangat berdekatan sekali ya. Walaupun kita paksakan dia dibedakan menjadi 2 klaster yang berbeda ya. Namun sentroidnya sangat dekat sekali dan standar deviasinya juga mungkin lebar ya, besar ya. Nah, sehingga wah ini berarti ini tidak cocok ya, 2 klaster yang berdekatan ini dipisah jadi 2 ya. Harusnya mereka jadi 1 saja. Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian tadi apa tadi yang terakhir? Data apa ya? Data latih dan data testing, Pak.
agak bingung istilah itu, Pak. Oh ya, data natif itu maksudnya gimana ya? Data testing, Pak. Kalau data testing kan data yang ini ya, data yang tidak digunakan untuk tidak digunakan untuk pengembangan model ya. Jadi kalau kita misalkan punya data tadi ada 1000 misalkan ya, 1000, maka bisa kita pilih 800 data poinnya itu sebagai data yang digunakan untuk mengembangkan model tadi ya. Apakah menggunakan KNN atau menggunakan K-means, clustering, atau menggunakan SVM ya, dan seterusnya. Jadi yang 800 itu kita gunakan, yang 200 itu sengaja tidak kita pakai ya. Nah, nanti setelah kita dapat modelnya atau model klasifikasinya, nah baru yang 200 itu kita cobakan ya, kita cobakan ke model yang kita buat ya. Asalkan yang 200 tadi sudah ada label ya, jadi kita sudah tahu ya. Misalkan dari 200 itu katanya yang tadi ya, kasus untuk melihat prestasi siswa ya, apakah baik, apakah sangat baik, cukup ataupun kurang ya. Nah, misalkan dari 200 data tadi, setiap data itu ada nilai parameternya atau nilai numeriknya, kemudian ada klasifikasinya ya. Jadi kalau nilainya seperti ini masuk ke sangat baik ya. Nanti kita cobakan di model yang kita buat ya. Apakah hasilnya sangat baik juga ya, sesuai dengan label yang ada ya. Berarti kalau sesuai berarti sistemnya sudah bagus ya, algoritmanya sudah bagus. Nah, nanti dihitung lagi ya secara statistik ya, seberapa banyak dia bisa memberikan jawaban ya, model yang kita buat bisa memberikan jawaban sesuai dengan label yang ada di data testing tadi ya. Jadi kalau tadi 200 kita beri kita cobakan ya, kemudian yang benar yang sesuai ada 190 karena seperti itu. Nah, berarti algoritmanya bagus ya, karena menebak atau memberikan jawaban yang hampir semuanya benar ya, 190 bandingin 200 ya. Tapi kalau yang benar hanya 100 saja dari 200 data, maka itu meragukan ya, karena 50% kan berarti kan. Jadi hasil prediksinya atau hasil klasifikasinya bisa benar bisa enggak ya. Ya kira-kira seperti itu untuk yang data testing tadi ya. Siap-siap, paham, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin jika ada pertanyaan lagi, jika tidak ada mungkin saya cukupkan untuk malam ini ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran ya rekan-rekan semua. Mungkin kita cukupkan kuliah kita pada kali ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, malam. selamat malam semuanya.